Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wahtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah. Para bunda, saudari-saudari, listriknya mati ini ya. Jadi monggo yang mau di depan, mungkin suara saya agak lemah ya, tidak sampai di belakang. Yang mau maju monggo yang di belakang nggih. Mudah-mudahan sebentar lagi nyala insyaallah. Allahumma amin. Para bunda rahimakumullah. Kajian kita dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar pada pembahasan fikih muamalah. Terakhir kemarin kita kaji tentang riba ya. Dan kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, karena pembahasan fikih muamalah untuk bahasan selanjutnya sangat pelik ya, sangat rumit dengan berbagai macam permasalahan di dalamnya ya. Itu dikhususkan untuk mereka-mereka yang penuntut ilmu yang khusus ya tentang masalah fikih jual beli yang mendalam ya, buat ibu-ibu ya, khawatir nanti malah repot sekali pemahamannya. Sehingga kita lanjutkan pada bab selanjutnya, Kitabul Mawaris wal Wasaya, yaitu kitab tentang ilmu waris dan wasiat. Ya, ilmu waris dan wasiat. Pada pembahasan yang pertama kita kaji di sore yang mulia ini pada bab tasarrufat al-marid, yaitu bab hukum-hukum terkait dengan orang sakit. Ya, hukum-hukum yang terkait dengan seorang yang sakit. Saudari-saudari, para bunda rahimakumullah, sehat merupakan nikmat yang sangat besar. Ya, Allah berikan pada kita semuanya. Kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia lalai darinya, yaitu nikmat sehat dan kesempatan. Nikmat merasakan kesehatan, dan yang kedua merasakan kesempatan. Maghbunun fihima, kata Nabi SAW, banyak manusia yang tertipu, banyak manusia yang lalai sehingga tidak menggunakan kesehatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak menggunakan kesempatan dalam perkara-perkara yang bermanfaat. Ya, ini saudari-saudari, ibu-ibu, para bunda rahimakumullah. Maka ketika Allah berikan untuk kita semuanya nikmat sehat, selalu kita bersyukur kepada Allah. Kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Sehat, nikmat yang luar biasa. Ketika sakit, seorang tidak bisa beribadah dengan baik. Mau sholat malam mungkin tidak bisa. Mau puasa sunnah karena sakit tidak bisa. Mau menghadiri majelis ilmu seperti ini bisa tidak, para bunda? Ya, sakit, ya tergantung sakitnya, tapi itu berat ya. Kalaupun bisa sangat berat. Sehingga kita semuanya yang Allah berikan nikmat sehat, alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah, nikmat sehat,
nikmat yang sangat besar Allah berikan pada kita semuanya. Namun ketika seorang ditakdirkan sakit, ya, ketika ditakdirkan sakit, ternyata kita pun harus ridho. Yang pertama, kita harus bersabar. Syukur kita bisa ridho dengan sakit yang Allah takdirkan untuk kita semuanya. Saudari-saudari rahimakumullah, para ulama mengatakan, aku tidak peduli bangun tidur dalam keadaan sehat atau sakit, karena aku tidak tahu mana yang baik untukku. Bisa jadi sehat itu lebih baik untukku, bisa jadi sakit juga lebih baik untukku. Karena sakit itu menghapuskan apa, para bunda? Iya, menghapuskan dosa-dosa. Sakit ketika kita bersabar itu mengangkat derajat kita di sisi Allah. Ya, sehingga kita berusaha untuk sehat. Bahkan sehat adalah nikmat yang sangat besar. Tapi memang ketika ditakdirkan sakit, kita juga harus bersabar. Kita harus ridho dengan ketentuan Allah. Kita ambil hikmahnya, kita ambil baiknya. Ya, ketika Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan sakit, bagaimana beliau sabar atau tidak, para bunda? Beliau sangat bersabar, sangat menerima dengan takdir sakit tersebut. Bahkan tingkatan sabarnya, ridhonya, syukurnya dengan semua kenikmatan. Ia mengatakan, saya 70 tahun dalam keadaan sehat, kemudian diuji oleh Allah dengan sakit. Ya, sakit 7 tahun, maka apa ya bandingannya 7 tahun dibandingkan dengan berapa tadi? 70 tahun, sehingga mampu bersabar, bahkan mampu ridho, bahkan yang paling tinggi bersyukur. Masih tetap bisa melihat banyak kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, sehingga ia tetap bersyukur kepada Allah. Saking syukurnya, ketika sakit, Nabi Ayub alaihissalam tidak meminta kepada Allah, tidak meminta untuk sembuh. Padahal boleh berdoa untuk sembuh, itu boleh. Tapi tingkatan iman seorang nabi, tingkatan iman seorang rasul, ia bersabar, ia ridho, bahkan ia bersyukur dengan ujian Allah. Yang ini menunjukkan betapa tingginya tingkat iman para nabi dan para rasul. Kecuali keadaan ketika sudah sangat mendesak. Nabi Ayub alaihissalam sudah melihat istrinya sudah tidak mampu lagi, sudah sangat berat. Baru kemudian Nabi Ayub alaihissalam berdoa, Anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya menimpa kepadaku kesulitan, dan Engkaulah zat yang maha penyayang. Tidak berdoa, ya Allah sembuhkan aku, ya Allah jauhkan aku dari penyakit. Tidak, tapi sudah sangat mentok yang sebelumnya tidak minta pada Allah, padahal itu boleh. Tapi tingkatan iman seorang nabi, ia tahu bahwa sakit itu ya banyak sekali kemuliaan dan kebaikan yang ada di dalamnya, sehingga tetap bersabar, tetap ridho. Tapi sudah sangat mendesak, baru kemudian minta kepada Allah. Bagaimana mintanya, para bunda? Ya Allah, anni massaniyadhurru, ya Allah sesungguhnya menimpa aku kesulitan. Wa anta arhamur rahimin, dan Engkau adalah zat yang maha penyayang. Allah sembuhkan dari penyakitnya, Allah kembalikan hartanya, Allah kembalikan keluarganya. Ya, demikian lolos dan lulus dari ujian sakit, sehingga meraih ampunan Allah. Kalau para nabi, mereka maksum ya. Jadi musibah yang menimpa para nabi bukan untuk menghapuskan dosa,
tapi untuk meningkatkan derajat, untuk membuktikan tingkat iman mereka, sehingga diketahui oleh manusia bagaimana imannya para nabi. Kalau kita sakit untuk apa tadi para bunda? Untuk menghapuskan dosa-dosa. Dosa kita sedikit atau banyak? Kalau saya banyak ya para bunda. Allahumma ighfir lana ya Allah, semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya ya. Ternyata sakit ya. Kalau memang sudah takdir Allah, sudah itu kita bersabar. Kita ridho, bahkan bersyukur pada Allah betapa banyak kenikmatan dibandingkan dengan ujian sedikit tadi. Ini seharusnya. Namun tadi kita bicara ketika tidak sakit, ketika sehat, ketika Allah berikan kesempatan, ya maka sungguh kita menggunakan sehat dan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk ketaatan dan kebaikan, sehingga sehat kita, kesempatan kita selalu mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Ketika sakit sudah di situ takdir Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak. Ada ibu-ibu yang tidak pernah sakit, ada yang hadir tidak pernah sakit, ada? Enggak ada ya. Kadang sakit ya. Atau sekarang ada juga yang sakit. Mungkin ya sakit perut ya, demam ya, ya pusing ya. Insya Allah nggak mikirkan utang ya para bunda ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan selesai semuanya, lancar semuanya ya. Allahumma amin. Tapi seandainya diuji dengan hutang juga, ya bersabar insya Allah. Dengan kesungguhan, dengan doa Allah mudahkan insya Allah. Ya. Nah di sini kita bahas hukum-hukum yang terkait dengan seorang yang sakit. Maka sakit ada dua macam. Sakit yang mendekati kematian dan sakit biasa. Ada dua macam sakit. Sakit yang berat dan itu mendekati kematian. Dan yang kedua sakit biasa. Di dalam hukum fikihnya ternyata berbeda. Seorang yang sakit berat, sakit besar, dan itu ya kemungkinannya mendekati ajal. Maka sakit yang seperti ini, dan kita berbicara masalah warisan, kita bicara masalah wasiat. Maka seorang yang sakit seperti ini, sakit berat, sakit yang ya mendekati atau mengantarkan kepada kematian, maka sakit seperti itu seorang tidak boleh berwasiat kecuali maksimal sepertiga hartanya maksudnya. Ya, sepertiga maksimal. Apa itu wasiat? Wasiat adalah sesuatu yang dituliskan atau disampaikan, ada para saksi, ketika aku meninggal maka hartaku yang ini untuk fulan. Ketika aku meninggal hartaku yang ini untuk wakaf. Itu namanya apa? Wasiat. Seperti itu sebelum meninggal boleh tidak para bunda? Sebelum meninggal boleh. Tapi maksimal berapa? Sepertiga. Kalau ternyata lebih dari sepertiga bagaimana? Yang dilaksanakan hanya sepertiga, sisanya itu untuk ahli waris. Kecuali ahli waris semuanya ridho, nggak apa-apa, wasiatnya setengah dari harta, dan semua ahli waris ridho, nggak apa-apa. Ini wasiat ayah, ini wasiat bunda misalnya. Ya, kalau seperti itu ahli waris ridho nggak apa-apa. Tapi kalau ahli waris merasa sangat butuh, ya sehingga jangan. Sesuai dengan syariat Allah saja, tunaikan wasiat itu paling banyak berapa tadi? Sepertiga. Itu kalau berwasiat ketika sakit dan sakit berat, kemungkinan seperti itu mendekati kematian. Wasiat yang seperti itu benar setelahnya meninggal, maka wasiat tadi dijalankan, tapi paling banyak berapa? Paling banyaknya sepertiga.
Adapun sakit biasa, sakit yang bukan mendekati kematian walaupun sakitnya berat, misalnya artinya sakit yang tidak biasa, gula misalnya, ya sakit apa lagi, ya jantung, tapi ya biasa, artinya tidak mengkhawatirkan kepada kematian. Maka kalau keadaannya seperti itu, dengan sakit yang lain sama, seperti yang demam, yang sakit gigi, ya. Bagaimana kalau seperti itu punya harta? Bagaimana kalau wasiat lebih dari sepertiga? Jawabannya boleh. Boleh. Karena bukan sakit yang berat, bukan mendekati wafat, ya. Jadi sakit yang biasa, sakit yang bukan mendekati wafat, maka harta sepenuhnya milik diri sendiri. Mau diinfakkan, mau dihadiahkan, mau disedekahkan, mau bangun masjid, ya, mau diwakafkan tanahnya, silahkan, itu boleh. Tapi kalau seperti itu, seorang yang sakit sudah mendekati kematian, maka yang boleh hanya berapa tadi? Hanya sepertiga. Ternyata ada hukum yang seperti ini, ya para bunda rahimakumullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berwasiat, janganlah kalian berinfak, janganlah kalian bersedekah ketika sudah yakin mendekati kematian. Artinya sedekah yang paling besar pahalanya ketika kita sehat, masih pengen panjang umur, ya, ketika kita masih kuat, masih merasa akan hidup lama, ketika masih dia merasa bahwa saya akan hidup lama, kemudian bersedekah, ini pahala paling besar, ya, pahalanya paling besar. Ia masih ada perasaan cinta dengan harta, masih ada perasaan mengatur harta, ada perasaan pengen memegang harta. Kenapa? Masih sehat, masih kuat, masih muda, ya, maka inilah sedekah yang paling besar pahalanya. Tapi kalau sudah di tempat tidur, sudah tidak bisa ke kamar mandi, mau bernafas sudah pakai alat bantu bernafas, kemudian mengatakan hartaku yang di sana untuk bangun masjid, boleh tidak? Boleh, tapi pahalanya tidak seperti ketika sehat. Ya, yang tadi sudah istirahat seperti tadi, bagaimana harapannya dengan dunia? Masih mikir dunia? Mungkin sudah enggak lah, saya mungkin sudah mau dipanggil Allah, ya. Mungkin saya sudah harus berpisah dengan dunia, mungkin sudah ada perasaan demikian. Sehingga kalau kemudian tanah saya yang di sana saya sedekahkan, ya, rumah saya yang di sana diwakafkan untuk bangun masjid misalnya. Seperti itu wajar, sudah nggak berharap kehidupan, ya tidak? Wajar itu kalau hati tergerak, ya. Walaupun kalau orang-orang yang tidak beriman mendekati kematian juga masih cinta dengan hartanya, mana hartaku yang ini, mana hartaku yang itu, ya. Jadi para bunda rahimakumullah, ya, tadi kaitannya dengan wasiat, ternyata ada batasan-batasannya. Kalau kita masih sehat, masih suka menabung, masih suka menghitung harta, masih suka bagi-bagi harta, ini untuk ini persiapan ini, yang ini untuk persiapan ini, kemudian mau bersedekah, alhamdulillah, ini pahala yang sangat besar. Tapi kalau keadaan sudah pasrah, sudah nggak berharap panjang umur, kemudian bersedekah, bagaimana? Ya tetap mendapatkan pahala, insya Allah menjadi kebaikan. Tapi keadaan seperti itu, ya para bunda rahimakumullah, tentu sangat jauh pahalanya, ya, sangat jauh pahalanya dibandingkan dengan ketika masih berharap dunia, masih yakin dengan dunia, masih yakin panjang umur, masih kuat, masih sehat, ya, demikian. Yang ini
Saudari-saudari, para bunda rahimani wa rahimakumullah, maka kaitannya dengan sakit sesuatu yang harus kita jalani, harus kita lewati. Walaupun ada yang sakitnya ringan, ada yang berat. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat ya para bunda. Seandainya sakit pun ya sakit yang mudah untuk kita lalui. Ada yang sakit sampai pengen bunuh diri, para bunda ada tidak? Ada ya, pernah kita dengar seperti itu ya. Tapi buat orang-orang yang beriman bagaimana? Boleh tidak seperti ini? Enggak boleh. Ya, karena ujian yang Allah berikan pada kita, ya yubtalal mu'min ala qadri imanihi. Orang-orang yang beriman diuji oleh Allah sesuai dengan kadar imannya. Sehingga sudah pasti orang-orang beriman itu diuji oleh Allah sesuai dengan iman kita masing-masing, sesuai dengan kadar iman kita masing-masing. Kalau kita merasa berat, kita merasa tidak mampu, bahkan sampai tadi mengharapkan kematian, atau bahkan pengen, waliyadzubillah, insyaallah ini bukan orang beriman ya, non muslim ya, pengen bunuh diri biar cepat mati, tidak merasakan sakit ya, ini non muslim. Orang-orang beriman tidak, ia yakin bahwa ujian Allah, ya, sesuatu yang menimpa kita itu semuanya sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keimanan kita. Nabi SAW bersabda, Innallaha la yabtali 'abdahu bis-saqam hatta yukaffiru dzalika anhu kulla dzanbin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan sakit, sehingga Allah menghapuskan semua dosa-dosanya. Para bunda rahimakumullah, tadi yang kita sebutkan bahwa kita tentu berharap sehat, kita diberikan waktu luang, yang itu semuanya untuk ketaatan, semuanya untuk ibadah, untuk semua kebaikan. Tapi kalau kemudian diuji dengan sakit, maka harus sabar, syukur bisa ridho, ini tingkatan di atasnya. Syukur tingkatan di atasnya lagi apa? Bahkan bersyukur, karena ingat dengan nikmat yang sangat banyak, sehingga ujian itu sangat kecil, sangat sedikit. Ya, kata Nabi SAW, bisa jadi dengan sakit itu menghapuskan semua dosa-dosa. Sehingga seorang hamba yang sampai ya pada hari kiamat, ia ingin kembali ke dunia. Pengen ngapain para bunda? Pengen sakit lagi. Ya, pengen kembali ke dunia, kemudian sakit lagi, sabar lagi, ridho lagi, bersyukur lagi, sehingga dosa-dosanya diampuni semuanya. Ya, kalau ingat yang seperti ini, kita diuji sakit, insya Allah kita sehat semuanya. Tapi la qadarullah, semoga Allah tidak menakdirkan. Seandainya sakit, maka harus menerima, karena kita tahu ilmunya. Ya, bahkan Nabi, seorang Nabi sakit tidak, para bunda? Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Ketika aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Berarti Nabi itu sakit tidak? Sama seperti kita sakit juga. Dia sakit juga. Tapi ketika sakit, yakin bahwa semuanya datang dari Allah. Ia bersabar, ia ridho, bahkan ia bersyukur. Bahkan sakit disandarkan kepada Allah, itu ujian dari Allah, itu menghapuskan dosa-dosa. Ya, sehingga di antara keutamaan dari sakit itu akan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudari-saudari, para bunda rahimakumullah,
Hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi SAW mendatangi Ummu Sa'id, Ummu As-Sa'id. Malaki ya Ummu Sa'id, kata Nabi SAW, ada apa engkau wahai Ummu Sa'id? Ummu As-Sa'id. Faqalat al-humma, maka kata Ummu Sa'id, aku sedang demam, aku sedang panas. La barakallahu fiha, kata Ummu Sa'id, semoga Allah tidak memberkahi demam. Mendoakan keburukan untuk siapa? Untuk penyakitnya, untuk demamnya. Aku sedang demam, aku sedang terkena penyakit demam, sedang panas. Semoga Allah tidak memberkahi demam. Coba mendengar ucapan seperti ini, bagaimana sikap Rasulullah SAW? La tasubbi al-humma, kata Nabi SAW, janganlah engkau mencela demam, jangan engkau mencela penyakit. Ternyata mencela penyakit boleh tidak para bunda? Ketika corona, banyak tulisan di pinggir jalan mencela corona, ya tidak? Nah, kita orang-orang beriman, corona itu menghapuskan dosa-dosa, maka jangan dicela. Kalau menimpa orang yang beriman penyakit apapun, tadi apa? Yang pertama bersabar, dan ini wajib. Sabar itu wajib. Adapun sunnah atau keutamaan, kalau kita mampu setelah sabar, apa tadi? Ridho. Kalau mampu lagi pandai bersyukur, ini yang paling utama. Maka kata Nabi SAW, la tasubbi al-humma, jangan mencela penyakit, jangan mencela demam. Fa innaha tudhibu khotoya bani Adam, sesungguhnya penyakit itu menghapuskan dosa-dosa anak Adam. Sesungguhnya penyakit itu menghapuskan dosa-dosanya siapa? Anak Adam. Kama yudhibu al-kir khabasal hadid, sebagaimana pandai besi itu membersihkan kotoran besi. Besi yang karatan, kotor sekali, kemudian dibakar, setelah itu dipukul, tersisa besi yang murni, yang bersih. Rontok semua kotoran, semua karat rontok semuanya. Maka dengan sakit, dosa-dosa kita juga rontok, ya. Berikut, pengen rontok tidak para bunda? Pengen tentu, ya. Sehingga kalau sakit ya sabar. Sabar itu wajib. Ya, sabar itu wajib. Ya, kemudian ridho dan bersyukur, alhamdulillah. Jadi setelah ini sudah tidak mencela lagi ya para bunda. Kita tidak boleh mencela siapa? Tidak boleh mencela penyakit, karena hakikatnya penyakit juga tentara Allah, utusan Allah. Ya. Ma anzalallahu da'an illa wa anzala ma'ahu shifaan. Allah tidak menurunkan satu penyakit kecuali pasti menurunkan obatnya. Berarti setiap penyakit ada obatnya. Penyakit datang dari Allah atas izin Allah, obat juga atas izin Allah, datang juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka macam-macam penyakit ya, yang tadi ada penyakit gula, ya, penyakit diabetes, ya, penyakit asam urat, apalagi yang sering ada para bunda, ya, darah tinggi, kolesterol, ya, apalagi, ya. Setelah kita tahu hadis ini, oh ternyata tidak boleh dicela, itu justru malah menghapuskan dosa-dosa. Wis parah tenang misalnya, jangan ya. Iya, buat ini dan begitu jangan, sudah sekarang sabar ya, ini menghapuskan dosa-dosa. Ya para bunda rahimakumullah. Ya, hadis yang menyebutkan seperti ini sangat banyak.
bahwa seorang yang tertimpa penyakit maka itu menghapuskan dosa-dosa. Hadis yang lain menyebutkan bahwa penyakit sebagai tanda cinta Allah. Idhamul jaza ma'idhamil bala. Besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujian. Besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujian. Berarti yang sakitnya semakin berat, pahalanya semakin besar. Kalau di dunia seakan ngeri ya, sakit berat ya ngeri. Tapi kalau tadi lihatnya di akhirat, pengen kembali ke dunia, pengen sakit lagi, kemudian sabar, kemudian dihapuskan dosa-dosanya. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Perhatikan kelanjutan hadis ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai satu kaum, Allah timpakan musibah atas mereka. Sesungguhnya Allah ketika mencintai satu kaum, maka Allah timpakan musibah atas mereka. Allah berikan ujian untuk mereka. Berarti ujian ini sebagai tanda apa lagi? Tanda cinta Allah kepada kita. Sesungguhnya Allah jika mencintai seseorang maka Allah timpakan ujian. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha dengan ujian tersebut maka Allah ridha kepadanya. Wa man sakhita falahu sukhtu. Dan barang siapa yang berkeluh kesah dengan ujian tersebut maka Allah pun murka kepadanya. Ya para bunda, menghadapi ujian, menghadapi contohnya ini penyakit atau sakit, bagaimana? Harus ridho. Karena balasan kalau kita ridho dengan ujian, apa balasannya? Allah ridho kepada kita. Tapi kalau diuji oleh Allah kemudian berkeluh kesah, ya seakan tidak terima dengan takdir Allah, kok saya sakit, ya kok Allah ngasih saya sakit, kok Allah ngasih saya miskin, kok Allah jadikan saya miskin misalnya, ini berkeluh kesah, boleh tidak? Falahu sukhtu, maka orang seperti ini dimurkai Allah. Karena janji Allah bahwa ujian dan cobaan yang menimpa kita sudah sesuai dengan kadar iman kita. Artinya kita kalau bersabar sudah pasti mampu, sudah pasti. Iya. Ini jadi alhamdulillah ujian yang paling berat, musibah yang paling berat siapa? Para nabi. Asyadul bala al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Ini ujian yang paling berat para nabi. Para bunda rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga menyebutkan bahwa kebaikan yang Allah berikan kepada hamba itu dengan cara memberikan ujian. Kita sering mendengar hadis, ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa diinginkan kebaikan oleh Allah maka difahamkan kepada agama ini. Ternyata ada riwayat semisal hadis riwayat Al-Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah maka ditimpakan musibah. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan maka Allah uji dengan musibah. Tadi yang pertama kita sebutkan
para ulama pendahulu kita, mereka sampai mengatakan tadi, aku bangun pagi tidak peduli aku sehat atau sakit. Sehat alhamdulillah, semangat beribadah. Sakit bersabar, itu juga akan menghapuskan dosa-dosa, karena aku tidak tahu mana yang baik buat saya. Sehat kemudian berbuat yang melampaui batas, banyak tidak yang seperti itu? Banyak. Sakit kemudian sadar, sehingga setelah sakit menjadi seorang yang baik, seorang yang soleh. Ada tidak? Ada, banyak. Ya berarti ya Allah yang maha tahu. Kita memohon pada Allah, kita meminta pada Allah, kita berdoa agar sehat. Allah berikan sehat walafiat. Kita tidak meminta sakit, tapi mental kita siap seandainya berhadapan dengan sakit. Nah, ini mental yang kuat seperti itu ya. Benar-benar kita meminta pada Allah, kita bersungguh-sungguh menjaga kesehatan, bersemangat untuk menjaga kesehatan. Tapi di sisi yang lain kita benar-benar siap ketika harus berhadapan dengan sakit ya. Banyak yang sakit ambruk ya. Yang sakit itu down mentalnya. Berangan-angan dengan orang-orang yang sehat, enaknya yang sehat saya sakit. Enaknya yang bisa jalan saya sudah harus dengan kursi roda. Enaknya yang bisa ya berjalan dengan mudah, saya jalannya harus dengan tongkat misalnya. Nah, ini orang-orang yang kurang bersabar ya. Kalau yang bersabar, Masya Allah. Ada salah satu jamaah kita di Masjid Mabah, Masjid Abdurrahman bin Auf ya. Beliau diambil kedua matanya oleh Allah ya, tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat. Tapi wajahnya itu berseri terus. Wajahnya ya semua, setiap kali saya berjumpa ya, setiap saya berjumpa dengan beliau dulunya bekerja di tambang, ada di Kalimantan ya, seorang yang sukses. Kemudian diuji oleh Allah sakit ya, sehingga tidak bisa melihat. Ketika ketemu pertama kali, senangnya Masya Allah. Saya mendengar kajian Ustadz ya di Radio Muslim, saya mendengar di ya TV ini, ya nyampaikan seperti itu. Saya senang sekali saya bisa jumpa dengan Ustadz. Wajahnya berseri-seri. Setiap kali kajian berjumpa, Jumatan jumpa, Masya Allah, selalu demikian, wajahnya berseri-seri. Ya, ternyata ada seorang yang menawarkan, ya, nanti kalau saya meninggal duluan, mata saya sedekahkan untuk panjenengan, katanya. Bapak ini mengatakan jangan, saya sudah bahagia dengan seperti ini, katanya. Subhanallah, jangan, saya sudah sangat bahagia dengan seperti ini. Itu dengan wajah berseri-seri. Kalau bapak yang menawarkan menangis malah ya, ya Allah, ini orang subhanallah. Sabarnya ya dengan ujian tidak bisa melihat, Masya Allah. Gak ada wajah yang menunjukkan sedih, yang menunjukkan mengeluh. Suatu saat saya datang di kampung beliau, ada pengajian, ya seorang sahabat kita yang mengundang. Saya kajian di rumah beliau juga hadir, malah bersama istrinya. Kemudian banyak ngobrol ya. Memang bapak seperti itu ya, bapak seperti itu luar biasa. Beliau sabarnya luar biasa, ridhonya luar biasa. Ya. Sehingga kita yang sehat seperti ini, pertanyaannya, sudahkah kita pandai bersyukur dengan nikmat kedua mata para bunda? Insya Allah, ya mudah-mudahan kita pandai bersyukur pada Allah sehingga semangat beribadah ya. Yang sakit saja semangatnya minta ampun ya, Masya Allah. Ya ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Mukadimah dari pembahasan kita dalam ilmu waris. Demikian juga yang terkait dengan wasiyah atau wasiat. Alhamdulillah satu pembahasan sudah kita kaji. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya bismillah kita akan bahas pada bahasan wasiat insyaallah, bagaimana fikihnya wasiat. Baik, demikian para bunda rahimakumullah. Ya, silakan ada kesempatan kita untuk pertanyaan. Masih ada waktu kita. Ya, dipersilakan. Jadi silakan Ibu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini termasuk tidak ridho terhadap pendapat Allah? Berikut. Apakah jika seperti ini tidak termasuk tidak ridho terhadap ketetapan Allah? Berupa musibah atau sakit, misalnya ini seperti yang saya pribadi, karena tambah usia kekuatan fisik menurun. Terus kadang-kadang itu di rumah saya pengen orang-orang rumah itu mengerti bahwa saya tidak seperti dulu lagi. Saya jadi dengan sangat sempurna, semua saat dikerjakan seorang ibu. Kadang-kadang suka sedih, kadang-kadang keluarnya jadi marah. Gitu. Apakah itu termasuk tidak ridho atau bagaimana? Tapi secara pribadi, insya Allah saya terima apa yang sudah menjadi ketetapan, karena semakin tambah usia kemampuan fisik menurun. Cuman pengennya dimengerti. Itu Ustaz, dari Allah yang atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata sama ya para bunda, yang namanya wanita mau di luar biasa ya. Kalau kata bapak-bapak ada tambahannya. Karena di rumah biasa pengen dimengerti, di jalan juga pengen dimengerti katanya. Rating kanan ternyata belok kiri katanya. Jadi yang di belakang, aduh, namanya ibu-ibu pengen dimengerti ya, sampai pun di jalan pengen dimengerti katanya, masya Allah. Tapi insya Allah tidak, itu candaan ya, para bunda rahimahumullah ya. Ini pentingnya akhlak dan adab dalam berkeluarga ya, para bunda. Ketika Rasulullah menyebutkan wanita dinikahi karena cantiknya, karena hartanya, karena keturunan ya atau nasabnya, dan karena agama dan akhlaknya, maka Rasulullah mengatakan beruntunglah, sukseslah yang memilih karena agama dan akhlaknya. Sebaliknya laki-laki yang melamar juga Rasulullah katakan demikian. Jika datang pada kalian wahai para ayah, para wali, melamar putri kalian seorang yang baik agama dan akhlaknya, maka terimalah. Yang baik agama dan akhlaknya. Ternyata dari semua kecantikan, harta, keturunan, kemudian agama dan akhlak, yang langgeng yang mana para bunda? Yang langgeng agama dan akhlak itu yang langgeng, subhanallah. Ya, kita-kita yang sudah mulai jelita katanya, jelang 50 tahun. Ya. Tadi sudah mulai merasa ya, performa kita sudah mulai banyak agak sat-sat tadi ya. Ya, tapi kalau pasangan kita suami, ya kalau buat para suami ya istri yang merasa bahwa berlalunya waktu tentu juga akan berlalu, ya semuanya sedikit-sedikit. Dan kita menerima yang seperti itu, insya Allah inilah akhlak, inilah agama, sehingga kita saling menerima. Ya, kita saling menutupi, saling menguatkan. Bertambah usia bukan berkurang cinta dan sayangnya, tapi ya semakin belajar, karena cinta dan sayang juga butuh belajar, ya tidak? Ya, semakin tua juga kalau benar harusnya semakin sayang. Paling tidak kalau seorang istri akan melihat ini ayahnya anak-anak saya, ini bapaknya anak-anak saya, yang menjadi contoh, yang menjadi panutan, ya, yang ditiru. Sosok sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang pemimpin keluarga ada pada laki-laki ini, maksudnya suaminya, maka ia akan sangat sayang kepada suaminya karena ini bapaknya anak-anak saya. Iya tidak? Insya Allah ya. Suami juga akan melihat seperti itu. Apakah hanya murni karena fisik saja kemudian
sudah kurang sat-set tadi, kemudian akhirnya suami kurang cinta. Harusnya tidak. Ia tahu ini ibunya anak-anak saya, ini uminya, bundanya anak-anak saya. Anak-anak sangat dekat dengan ibunya. Ya, anak-anak luar biasa betapa ya mereka sangat dekat, sangat disayang. Sifat lembut dan sifat sayang seorang ibu itu semuanya dirasakan anak-anak ya. Sehingga suami akan merasa demikian. Ia tidak akan mudah marah kepada istri. Ia mudah menerima istri. Kenapa? Ini ibunya anak-anak saya. Kalau ada masalah dalam keluarga, kira-kira apa yang membuat kita bersabar para bunda? Ingat anak-anak ya tidak? Ingat anak-anak mau marah. Ingat anak-anak, jangan ini bapaknya anak-anak yang sabar. Ya Allah, saya mampu ya. Subhanallah, luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan tadi kalau suami tadi mudah-mudahan bisa mengerti kita para bunda ya. Maka suami juga diajak untuk datang di majelis ilmu ya. Suami diajak ngaji juga, semangat juga ke masjid. Punya sahabat-sahabat yang soleh di masjid ya. Suami juga senang kalau datang ke majelis ilmu ya, alhamdulillah. Jadi yang semakin baik, yang semakin soleha tidak hanya kita, suami juga diajak ya, insya Allah. Monggo diajak. Saya promo akhirat ya para bunda. Promo akhirat yang ngajak ngaji buat panjenengan semuanya dan suami ya dan keluarga ya, insya Allah. Mudah-mudahan ini menambah kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya. Ya, seperti itu ya. Mungkin solusi agama sudah. Karena agama yang langgeng. Kita kalau lihat kakek nenek yang sudah tua renta tapi saling sayang, ya saling berlemah lembut, kita pasti akan acung jempol ya tidak? Salut, masih saling sayang. Salut luar biasa, saling lembut ya tidak? Alhamdulillah. Itu dibangun kalau kita dengan agama, dibangun di atas agama dan akhlak insya Allah. Jadi seperti itu, Allah Ta'ala a'lam bishawab. Satu lagi pertanyaan, di depan ada satu pertanyaan, monggo langsung dimawar, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan-amalan apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Iya, sampun ibu. Amalan apa yang disunahkan ketika sedang sakit ya? Sakit ini diantara hikmahnya hati kita semakin lembut. Sakit hati mudah untuk diajak mengingat Allah, mengingat akhirat. Ketika sedang sakit, jiwa sangat mudah untuk diajak ingat dengan surga Allah, takut dengan neraka Allah. Alhamdulillah. Sehingga amal apa yang bisa kita tunaikan, semua amal ibadah yang kita mampu kerjakan, silahkan kerjakan. Banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran. Di antaranya rajin bersedekah. Ya, di antara keutamaan bersedekah, ya, sedekah ketika sedang sakit, insya Allah itu menyembuhkan penyakit, memberikan keberkahan untuk sakit kita sehingga cepat sembuh insya Allah. Ya, dan membuahkan kebaikan. Setelah sembuh kita semakin baik. Setelah sembuh kita semakin soleha. Ya, sehingga monggo ketika sakit perbanyak untuk mengingat Allah, dan itu sangat mudah. Kalau kita sehat, harta longgar, kesempatan luas, yang ada umumnya seperti itu geleleng. Ya, sehat, harta banyak, kesempatan banyak, ya bebas mau ngapain saja ya. Lupa bahwa di depan ada kematian. Lupa seorang juga kadang harus menghadapi sakit ya. Tapi kalau kita orang-orang beriman insya Allah tidak. Ketika diberikan kesehatan sangat bersyukur dengan sehat. Ketika diberi kesempatan sangat bersyukur dengan kesempatan. Sehingga akan terus beramal, akan terus beribadah dengan kesehatan dan kesempatan tadi ya. Sehingga monggo apa yang kita mampu ya. Tapi tidak jarang ketika sakit itu berandai-andai, nanti kalau saya sehat mau berpuasa.
nanti kalau saya sehat saya akan banyak sholat malam. Tapi ketika sembuh bagaimana para bunda? Lali. Kadang lupa ya, kalau sudah sembuh banyak lupa ya. Tapi insya Allah kalau kita sudah terbiasa di majelis seperti ini, insya Allah kalaupun kita ya sembuh, insya Allah kita akan ya ingat dengan apa yang Allah ingatkan kita. Jiwa menjadi lebih kuat, hati lebih ingat kepada Allah, sehingga sembuh kita akan semakin baik insya Allah Ta'ala. Baik, demikian para bunda kajian kita di kesempatan sore yang berbahagia ini. Walhamdulillah. Oh, ada satu penutup ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Pak. Nggih, monggo. Bab sholat. Nggih. Pengalaman pribadi karena ketidaktahuan saya. Kemarin itu saya kan sholat berjamaah di salah satu masjid. Nggih. Dan itu pembatasnya antara kedua rapat sekali. Oh iya, rapat sekali. Nah, dan saya perempuan sendirian di situ. Oke. Nah, kemudian waktu sholat itu sholat sirtat, sholat zuhur, asar. Kemudian saya itu mungkin agak break pikirannya. Iya. Saya tuh ketika Allahu Akbar, saya kira udah rakaat kedua waktu baru sujud. Kemudian saya duduk tahiyat awal. Iya. Nah kemudian Allahu Akbar kembali, bangkit, saya kira rakaat ketiga. Ternyata waktu Allahu Akbar selanjutnya itu pas Allahu Akbar untuk sujud. Iya. Karena saya itu ya waktu ketika sambil Allah bukan ada. Nah kemudian kita harus seperti apa? Iya, siap. Nah pengalaman saya kemarin, terus saya akhirnya memisahkan diri sama imam karena imam kita terpisah, dan saya melanjutkan mengulang rakaat kedua, dan setelah selesai sholat rakaat keempat saya sujud sahwi di sholat. Benar apa tidak, Tad? Gitu aja pertanyaan. Terima kasih, Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fikih sholat atau khususnya fikih imam dan makmum ya. Dan ini sangat penting, Bapak, saudari-saudari, para bunda ya. Ketika makmum bisa mengikuti imam, maka ikuti dengan baik. Kalau keadaan mendesak, makmum tidak bisa mengikuti imam, maka silahkan memisahkan diri, sholat melanjutkan sendiri atau melanjutkan bersama dengan jamaah putri, salah satu menjadi imam. Jadi boleh sendiri, boleh berjamaah bersama putri. Misalnya seperti ini, listriknya mati sehingga jarak dengan imam jauh, tidak dengar takbirnya imam sama sekali. Bagaimana jamaah putri? Tetap lanjutkan sholat sendiri, lanjutkan sendiri, atau berjamaah dengan jamaah putri. Kalau makmum salah dalam sholat, maka kesalahan makmum itu bisa ditutupi dengan berjamaah. Sehingga kalau imam salam selesai, kita juga ikut salam selesai, tidak perlu sujud sahwi. Tidak perlu sujud sahwi kalau kita bisa langsung mengikuti imam. Tapi kalau kemudian sudah kacau, sudah kita putus, dan kayak tadi contohnya, karena tertutup sitar yang tinggi, ya, kemudian mengikuti imam sudah tidak bisa nyambung ya, kemudian memisahkan diri, silahkan mulai dari yang kita yakin dapat 1 rakaat, yakin dapat 2 rakaat, setelah itu lanjutkan, dan kemudian di akhir tutup dengan sujud sahwi. Sudah benar ya, seperti itu. Jadi alhamdulillah ya, tidak ada yang menyulitkan. Yang sering itu kalau imamnya sujud tilawah ya, imamnya sujud tilawah, makmum putri ruku, Allahu Akbar, kok Allahu Akbar bukan sami Allahu liman hamidah misalnya. Oh, berarti tadi sujud tilawah. Seperti itu bagaimana? Tetap lanjutkan bersama imam. Ya, kalau imam Allahu Akbar berarti ikut Allahu Akbar, kemudian berdiri. Ya, kemudian lanjutkan. Apakah di akhir sujud sahwi? Tidak. Karena berjamaah itu sudah menutup kekurangan makmum semuanya. Maka tidak perlu sujud sahwi. Salamnya imam itu salamnya kita semuanya. Jadi seperti itu. Jadi Allah Ta'ala a'lam bishawab. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.